Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini di mata kuliah algoritma dan struktur data, pembahasan kita adalah tentang, kita masih membahas tentang array 2 dimensi ya. Nah, cuma kali ini adalah menyalin isi array 2 dimensi ke array 2 dimensi. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan array 1 dimensi. Kita sudah pernah belajar ya bagaimana menyalin isi array 1 dimensi ke array 1 dimensi. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini ada soal adalah sudah ada array 2 dimensi yang dibuat dengan char A35, artinya dengan jumlah barisnya 3, kolomnya 5, dan sudah ada isinya. Lalu sudah tersedia pula array 2 dimensi tentunya dengan jumlah baris yang sama, jumlah baris dan kolom sama. Char B, indeks 3, indeks 5. Namun di array yang 2 dimensi yang berikutnya ini dia belum ada isinya. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Dengan jumlah barisnya 3, kolomnya 5, yang isinya adalah karakter A, B, C, D, F, G sampai O. Lalu tersedia pula nih array dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Indeksnya 3, barisnya 3, kolom 5. Namun belum terisi. Nah, karena tadi temanya adalah menyalin, artinya isi karakter yang ada di dalam array 2 dimensi yang ada di sini, yang ada di array A, itu akan disalin di array B. Ini array B ya. Akan disalin di array B. Oke. Nah, pertanyaannya adalah buat algoritma untuk menyalin isi array A ke array B dengan jumlah barisnya 3, kolomnya 5, sehingga isi array-nya menjadi seperti ini. Kita langsung saja masuk ke ininya ya. Nah, jadi B-nya langsung terisi, yang tadinya ini kosong, maka langsung terisi. Oke, nah bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah codingnya sama ya, seperti yang sebelumnya. Kita siapkan dulu dua variabel, variabel I dan variabel J. Ingat ya, kesepakatannya bahwa variabel I itu adalah untuk baris, variabel J itu adalah untuk kolom. Nah, sudah tersedia nih array A-nya. Jadi kita deklarasikan dulu, karena array-nya isinya adalah karakter A sampai O gitu ya, berarti tipe datanya adalah char. Char A indeks 3, indeks 5, lalu kita uraikan isinya apa saja. Kan kita kalau mau menguraikan isi array, dia per baris ya. Baris indeks 0, A, B, C, D, E. Nah, berarti tanda kutip A, B, C, D, E. Terus indeks 1, F, G, H, I, J. Nah, maka di sini F, G, H, I, J. Indeks 2, KLM, NO. Maka di sini KLM, NO. Setelah itu, kita deklarasikan juga array B-nya. Tapi karena belum ada isinya, jadi cukup dengan array-nya saja. Char B, indeks 3, indeks 5. Nah, setelah itu, baru seperti biasa ya, kalau array 2 dimensi berarti kan menggunakan nested loop ya. Di dalam for ada for. For yang pertama adalah mendeklarasikan untuk yang barisnya. Karena barisnya berapa? Barisnya adalah 3, berarti indeksnya dimulai dari 0, I-nya dimulai dari 0, dan dibatasi sampai kurang dari atau sama dengan 2. Ya. Ingat ya, pokoknya kalau variabel I ini adalah untuk baris. Nah, setelah itu kolom. Kolom itu kan 5 nih, berarti dia dibatasi dari J sama dengan 0 sampai J kurang dari sama dengan 4. Gitu ya. Nah, karena menyalin dari array A ke array B, berarti isi dari array B itu adalah sama dengan isi dari array A. Berarti ini kuncinya ada di sini. B indeks I, indeks J sama dengan A indeks I, indeks J. Jadi ini yang saya bold ya, yang saya tebalkan. Ini adalah kuncinya supaya array B ini bisa terisi. Ya, jadi kuncinya di B indeks I, indeks J sama dengan A indeks I, indeks J. Si A, baru perintah cetaknya si out B indeks I, indeks
J, gitu ya. Nah, lalu tutup kurung gauge. Oke, baik, kita coba ya. Kita coba apa namanya? Codingnya. Oke, saya buat dulu di sini ya. Lihat dulu. Include iostream.h include conio.h lalu void langsung saja void main-nya sudah saya copy. Nah, oke, kita lihat. Nah, maka saya salah copy yang ini ya. Oke, sorry. Ada yang salah. Oke, ini tanda kutipnya ya. Nah, maka terisi ya. Jadi akan terisi sama ya. A, B, C. Jadi di array B-nya dia sudah terisi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, sekarang kalau misalnya saya tambahkan nih, saya tambahkan 2 kolom. Saya tambahkan 2 kolom. Oke. Nah, tapi barisnya saya kurangin. Barisnya saya kurangi. Saya kurangi. Nah. Oke. Berarti yang ini pun sama. A, B, C, D, E, F, G, Oke. Nah, ini nanti akan terisi, array B-nya akan terisi seperti ini juga sama. Oke. Berarti apa yang harus dirubah? Bagaimana? Bagian mana yang harus kita rubah? Kita langsung saja di sininya ya. Nah, karena di sini baris, ini berarti saya ganti barisnya 2, kolomnya 7. Barisnya 2, kolomnya 7. Ini juga sama, barisnya 2, kolomnya 7. Oke, berarti bagian mana yang kita ganti? Yang ini ya. Char indeks 2, indeks 7. Tentunya di sini isinya pun diganti menjadi A, B, C, D, E, F, G. Lalu H, I, J, K, L, M, N. Kok ini enggak ya? Nah, jadi ini barisnya 2, kolomnya 7. A, B, C, D, E, F, G. Oke. Nah, di sini char B-nya pun sama. Kita ganti menjadi barisnya 2, kolomnya 7. Nah, maka tentunya ada perubahan di dalam for-nya. Ya, ada perubahan di dalam for-nya. Karena jumlah barisnya 2, berarti indeksnya batasnya dari 0 sampai 1.
Nah, untuk kolomnya kan 7, berarti kalau 7 itu dari 0 sampai 6. Ya. Oke, ininya konsep yang di bawahnya tetap sama. Sekarang kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya jadi sama ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oke, baik ya, paham ya? Ini menyalin array 2 dimensi ke array 2 dimensi. Oke, dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Gitu artinya A-nya sama, baris dan kolomnya 27, B-nya juga 27. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Contoh yang kedua, nah, kalau yang ini tidak, kalau contoh yang tadi kan lebih mudah ya, karena pada array A dan array B jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, sekarang kalau yang ini contoh yang kedua, jumlah array yang pertama, array A-nya itu jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 5. Nah, array B-nya jumlah barisnya 5, kolomnya 3. Jadi dibalik disalin nih. A, B, C, D, E, jadinya A, B, C, D-nya di sini. A, B, C, D, E. Terus F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, bagaimana cara menyalin ini? Oke, caranya adalah deklarasikan seperti tadi ya. Nah, kalau berbeda baris dan kolom, ya, kalau berbeda baris dan kolom, ini tidak ada variabel k-nya ya. Saya hapus ya variabel k-nya. Bentar ya. Ini saya oke. Ya. Nah, tidak ada. Oke ya. Nah, kalau yang ini char A indeks 3, indeks 5. Nah, ini char A indeks 3, indeks 5. Apa saja isinya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K, L, M, N. Setelah itu kita deklarasikan array B-nya. Ya, tapi karena belum ada isinya, jadi nggak usah diuraikan. Begini saja, char indeks B, char B dengan jumlah barisnya 5 dan jumlah kolomnya 3 gitu ya. Char B jumlah barisnya 5 dan jumlah barisnya 3. Oke, setelah itu kita lihat lagi karena di sini jumlah kita mau mengisi atau menyalin array B-nya, berarti di sini for I sama dengan 0 karena jumlah barisnya 5 ya. Jadi kita tidak melihat di char A-nya, kita melihat di char B-nya. Karena di sini jumlah barisnya 5 berarti batasnya dari 0 sampai 4. Terus untuk yang kolomnya 3. Jadinya dari 0 sampai 2. Nah, untuk metodenya tetap sama, yaitu B indeks I indeks J sama dengan A indeks J indeks I. Jadi Cout B indeks I indeks J. Itu ya. Oke, kita coba. Oke ya, maka ini terisi. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oke ya, paham ya? Kita lanjutkan yang berikutnya. Menyalin isi array 1 dimensi ke array 2 dimensi. Nah, di sini contoh yang ketiga sudah ada array 1 dimensi yang dibuat dengan cara A indeks 15 dan sudah ada isinya. Nah, kalau ini kalau tadi kan menyalin array 2 dimensi ke array 2 dimensi juga. Nah, kalau ini menyalin array 1 dimensi yang awalnya 1 dimensi nih terisi, lalu disalin di array B. Nah, catatannya begini. Array akan bisa disalin jika jumlah indeksnya sama. Maksudnya bagaimana? Di
array satu dimensi, jumlah indeksnya berapa? 15 kan, gitu. Nah, kalau lalu maka di array yang akan disalin jumlah indeksnya pun harus 15. Nah, karena ini indeksnya array-nya 2 dimensi, kita kalikan. 3 dikali 5 berapa? 15. Nah, berarti kan jumlah indeksnya sama. Nah, kalau jumlah indeksnya sama, maka ini bisa disalin. Bu, kalau saya balik B indeks 5, indeks 3 bisa nggak, Bu? Bisa. Gitu. Asal yang penting jumlah indeksnya harus sama dengan array satu dimensi. Oke. Nah, ini array satu dimensi dengan jumlah indeksnya 15, isinya A sampai O. Nah, array 2 dimensinya masih kosong. Nah, di sini perintahnya dari array satu dimensi ini mau disalin. Ini per baris A, B, C, D, E. Nah, gini, A, B, C, D, E, terus F, G, H, I, J, lalu K, L, M, N, O. Oke, bagaimana codingnya? Kita lihat di sini. Kalau berbeda array, maka kita tambahkan satu variabel. Misalnya kita kasih variabel N. Bu, apakah variabelnya harus selalu N? Tidak. Bebas. Ya, jadi mau kasih variabel apa saja boleh. Nah, baru kita deklarasikan nih. Ingat ya tadi kesepakatannya bahwa variabel I itu adalah baris, variabel J itu adalah kolom. Variabel N itu adalah untuk mengisi nilai dari atau mengganti nilai dari array A. Oke, kita deklarasikan dulu yang pertamanya. Ini yang array pertamanya. Karena dia satu dimensi berarti char A 15 gitu ya. Maka diuraikan isinya A sampai O. Setelah itu char B indeks 3, indeks 5. Karena belum ada isinya jadi nggak usah diuraikan isinya. Lalu N sama dengan 0. Setelah itu kita lihat karena yang mau disalin itu adalah yang array B, berarti kita fokus di array B-nya. Barisnya 3, kolomnya 5, berarti I-nya yaitu dari 0 sampai 2. Ya. Terus kolomnya 5, berarti J-nya yang dari 0 sampai 4. Gitu. Jadi intinya kalau for ini kalian harus fokusnya di array yang akan disalin. Nah, jika sudah, maka di sini B indeks I indeks J sama dengan A indeks N. Karena nanti N-nya akan terus bertambah, N plus plus. Jadi B indeks 0, indeks 0, A indeks 0. A indeks 0-nya berapa? Nih A. Gitu ya cara bacanya. Setelah itu apa lagi? B indeks 0, indeks 1. A berarti sama dengan A indeks 1. Indeks 1-nya berapa? Ini A indeks 1 kan? Nih, B. Nah, B. Gitu ya cara jalannya. Terus B indeks 0, indeks 2. B indeks 2, B indeks 0, indeks 2 sama dengan A indeks 2. Kita lihat A indeks 2 kan C nih. Nah, C dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu si out B indeks I indeks J. Karena ini tadi selalu bertambah yang awalnya A, yang awalnya 0, indeks 0, terus jadi indeks 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Maka akan menghasilkan ini. Kita coba copy. Oke, nah sama ya hasilnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oke ya, selanjutnya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, contoh yang keempat. Sudah ada nih array satu dimensi yang dibuat dengan char A indeks 15. Gitu ya. Nah, ini A indeks 15. Oke. Nah, lalu sudah ada juga isinya dan sudah tersedia pula array 2 dimensi. Nih. Yang dibuat dengan charnya indeksnya 3, barisnya 3 dan kolomnya 5. Namun belum ada isinya. Sama ya dengan yang tadi ya, hanya
Bedanya ketika disalin dia per kolom ke bawah nih, urut ke bawah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, K, L, terus M, N, O. Gitu ya. Nah, berarti awalnya tetap sama, integer I, J, N, lalu char A 15, A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Lalu char B, indeks 3, indeks 5. Nah, setelah itu kita lihat dulu. Seperti biasa, yang disalin itu kan array B. Berarti perulangannya adalah untuk baris dia 3. Berarti baca dari 0 sampai 2. Lalu kolomnya 5. Berarti dari 0 sampai 4. Gitu ya. Nah, maka formulanya di sini kuncinya supaya dia per kolom, ya tampilannya per kolom, maka kuncinya ada di sini. N sama dengan J dikali 3 ditambah I. Nah, setelah itu baru sama nih. B indeks I, indeks J sama dengan A indeks N. Baru si out B indeks I, indeks J. Jadi kalau yang disalinnya dia per kolom, maka kuncinya ada 2. Yang pertama yang ini, N sama dengan J kali 3 ditambah I. Yang kedua adalah ini, B indeks I, indeks J sama dengan A indeks N. Oke, kita coba jalankan. Oke, ya, maka tampil ya A, B, C, D, E, F, terus G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oke ya, paham ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang mencari nilai maksimum isi dari array 2 dimensi. Mencari nilai maksimum isi array 2 dimensi. Artinya gimana? Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Sudah ada nih array 2 dimensi yang dibuat dengan integernya, dengan array-nya adalah barisnya 3, kolomnya 5. Karena kita mau menghitung jumlah, ya di sini mencari nilai maksimum isi array 2 dimensi, berarti kan pasti isi dari array 2 dimensinya adalah berupa angka. Oke, secara manual kita bisa lihat nih. Secara manual kita bisa lihat angka mana? Angka berapa yang nilainya maksimal? Angka berapa yang nilainya maksimal? Ternyata angka 25. Gitu. Ya, ternyata angka 25. Oke, secara manual kita sudah tahu nih datanya 25. Sekarang bagaimana nih untuk codingnya? Oke. Kita buat variabelnya dulu. Seperti biasa, variabel I untuk baris, variabel J untuk kolom, variabel max ini adalah untuk menentukan atau untuk menampung nilai yang maksimal. Nah, kalau sudah, sekarang kita deklarasikan dulu nih variabelnya. Integer A, indeks 3, indeks 5. Uraikan isinya. Ya, 15, 12, nih, per baris ya. 15, 12, 5, 17, 20. Setelah itu 8, 25, 22, 14, 2. Dan 11, 15, 16, 25, 22. Nah, jika sudah, karena di sini kita tadi sudah uraikan variabel max. Nah, karena kan max itu untuk menampung ya, untuk mengetahui dia nilainya berapa gitu ya. Maka kita siapkan lagi max sama dengan A indeks 0, indeks 0. Baru seperti biasa kan karena jumlah barisnya 3, kolomnya 5, berarti I-nya batasnya sampai 3, yaitu 0 sampai 2. Terus J-nya 5, berarti 0 sampai 4. Nah, kalau mencari nilai maksimal, kita menggunakan kondisi if. Berarti if A indeks I indeks J lebih dari max. Nah, kalau sudah, ilustrasi begini. A indeks 0, A barisnya 0, kolomnya 0, nilainya 15. Oke lah, berarti
nilainya masih 15 ya. Max-nya 00, 15 sama dengan 15. Oke. Masih sama. Terus berikutnya jalan lagi nih. I-nya sama dengan barisnya 0, kolomnya 1, yaitu 12. Ya, berarti 12 itu lebih dari 15 enggak? Ternyata 12 lebih dari 15 salah. Berarti kalau salah kita terus looping lagi. 5 nih. Kita lihat lagi, apakah 5 lebih besar dari 15? Salah. Ya, berarti looping lagi, cari lagi sampai akhirnya ditemukan angka 25. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya tanda kutipnya. Oke, kita jalankan. Nah, maka akan muncul nilai tertinggi gitu ya, sama dengan 25. Ya. Jadi tampil nih 25. Coba kalau misalnya saya ganti nih nilainya 200 di sini. Apakah tetap 25? Kita coba. Tidak. Ya, dia pasti akan membaca dan akan langsung memberitahukan bahwa nilai tertingginya itu adalah 200. Oke ya, paham ya? Kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya sudah ada array 2 dimensi. Nah, di sini sama kayak tadi, mencari nilai tertinggi, namun dia akan memberitahukan nih, ada berapa nih jumlah nilai tertinggi. Kita lihat di sini, jumlah nilai tertingginya ada 2 ya. 25 nih yang pertama, ini yang kedua. Ini ada 2. Ya. Oke, berarti bagaimana? Nah, kita lihat, berarti kalian tambahkan satu variabel lagi, variabel jumlah, yaitu untuk menghitung ada berapa sih jumlah nilai maksimalnya gitu. Ya, maka di sini jum sama dengan 0. Integer A indeks 3 indeks 5 kalian uraikan isinya yang ada di sini. Max-nya sama dengan A0, A00. Jadi nilai awal itu memang 00 semua. Jumnya 0, max-nya A00 gitu. Nah, for-nya tetap sama nih. For-nya tetap sama. If-nya juga tetap sama, hanya setelah if di sini kan max sama dengan A indeks I indeks J. Nah, kita tulis jum sama dengan 1. Else di sini if A indeks I indeks J sama dengan max jum plus plus. Jadi dia menggunakan kondisi if else ya. Ini si out nilai tertinggi sama dengan max, jumlah nilai tertingginya ada berapa gitu. Jadi jumlah nilai tertinggi ada sama dengan, nah muncul ini, jumlah nilai tertinggi ada sama dengan, nah jumnya ini adalah untuk menghitung jumnya gitu ya. Lalu buah, kan jum itu adalah nilai 2 misalnya, terus ininya buah. Oke, kita coba ya. Kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul nilai tertinggi sama dengan 25, jumlah nilai tertingginya ada 2 buah. Sekarang kalau misalnya saya ganti nih, saya ganti angkanya. Misalnya angka tertingginya kan tadi 200 ya, atau saya ganti 100 deh. Terus ini saya kasih angka 100, ini juga saya kasih angka 100. Kita lihat. Nah, maka dia akan muncul nilai tertinggi sama dengan 100 dan jumlah nilai tertingginya ada 3 buah kan? Yang tadi ya nilai tertingginya ada 3 buah ya. Nih ya, nilai tertingginya ada 3 buah. 1, 2, 3. Oke, bisa ya? Silakan nanti dicoba ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, yang ini tetap sama seperti yang tadi perintahnya. Hanya saja ditambahkan nih
lokasi nilai terbesar gitu ya. Jadi kan ada 2 buah nih, 25 nih. Nah, maka di sini nanti akan Anda baca lokasi nilai terbesar ada di baris ke-1 kolom ke-1. Kita lihat yang 25 ini. Lihat posisinya. Dia di baris ke-1 kolom ke-1, benar kan? Selanjutnya 25 yang berikutnya, nilai tertinggi yang berikutnya ada di sini posisinya atau lokasinya. Jadi di baris kedua kolom ke-3. Nah, ini. Oke, ya. Jadi ini untuk yang ini tugasnya adalah selain menampilkan nilai tertinggi, menampilkan jumlah, ini juga menampilkan nilai terbesar lokasinya. Lokasi nilai terbesar itu ada di mana. Oke. Nah, kita lihat perintahnya tetap sama, variabelnya tetap sama, IJ, max sama jum. Ininya juga tetap sama, nilai awal jumnya 0, nilai awal di max-nya adalah indeks 0 gitu ya. Di sininya tetap sama ya. Nah, tinggal ditambahkan for lagi untuk mengetahui dia lokasinya ada di mana ya. Oke, untuk for-nya tetap sama nih. Tetap sama seperti yang di sini, for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita kasih kondisi lagi. If a indeks i indeks j sama dengan max, maka di sini cout lokasi nilai terbesar ada di baris ke gitu. Ada di baris ke. Nah, nanti dia i nih, variabel i berarti dia akan menentukan, dia akan mencari mana nih variabelnya ada di mana posisinya. Nah, baris ke-1, kolom ke-1, dan kolom ke-1. Karena dia for kan berulang, dia itu akan tumbuh, akan muncul. Kalau misalnya Bu, jumlah nilai tertingginya ada 4 buah, ya berarti akan muncul 4 kali nih untuk menampilkan lokasinya ada di mana. Gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba copy dulu, berarti dari sini. Oke. Nah, kita coba jalankan. Make fail, unexpected. Posisi di mana nih unexpected-nya? Oh ya, gauge-nya kelebihan. Burung kurawalnya kelebihan. Nah, kalau ini kan tadi belum saya rubah ya, angkanya nih 100 nih. 100 posisinya ada di mana nih? Baris ke-0, kolom ke-4 kan? 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ya baris ke-0, kolom ke-4. Ada di mana lagi ya angka tertinggi? Ada di sini. Ini berarti baris ke-1, kolom ke ini 0, 1. Berarti baris ke-1, kolom ke-1. Mana lagi angka 100-nya ada di sini? Baris kedua, kolom ke-1. Nah, ya, jadi di sini, kalau misalnya, Bu, kalau jumlah nilai tertingginya ada 5, ya berarti tampilan lokasi nilai terbesarnya ini sampai berulang 5 kali. Dia akan mengetahui, akan menginfokan posisinya ada di mana. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Mencari nilai minimum isi array 2 dimensi. Sebenarnya ini sama ya. Ini sama dengan sama dengan konsep yang tadi nilai maksimum. Yang ini. Hanya bedanya nanti tinggal di sininya aja. If a indeks i indeks j kurang dari min misalnya, nama variabel kita ganti jadi min. Gitu. Ya. Jadi kita ganti nih tuh. Ininya tetap sama, ya, perintahnya tetap sama. Hanya bedanya di sini saja. A indeks I, indeks J kurang dari min. Oke, kita coba. Kita coba jalankan. Nah, maka dia akan muncul nilai terkecilnya adalah 2. Kita lihat mana nilai terkecilnya. Benar nggak 2? Nah, ini benar ya, 2 ya. Oke. Gitu ya. Sama, konsepnya seperti yang tadi sama. Ya. Oke. Slide berikutnya, perintahnya sama nih. Mencari nilai maksimum, nilai minimum, lalu ada berapa jumlah nilai minimumnya? Tetap sama ya. Konsepnya tetap sama dengan tadi yang nilai maksimal. Oke.
Kita lihat di sini. Nah, nilai terkecil sama dengan 2, jumlah nilai terkecilnya ada 1 buah. Ya. Nah, perintah berikutnya yang terakhir sama nih. Ya. Posisinya ada di mana? Oke, saya copy paste saja. Jadi saya tidak terlalu banyak membahas yang ini karena logikanya sama dengan yang tadi. Oke. Nah, dia akan memberitahukan bahwa nilai terkecil sama dengan 2, ada 1 buah yang terkecil posisinya ada di baris ke-1 dan kolom ke-4. Oke, baik ya. Untuk materi di pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Menyimak dan dicoba ya di C++-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.